Episode ke-10 penyiksaan SSD dan ditonton rame-rame. Kejam juga kita ya. Oke, hari ini adalah giliran PNY CS900 yang dapat undian ya. Jadi ini sekaligus menjawab banyak request PNY dan banyak sekali yang request PNY ini ya. Kayak gini bener ya. Dan ini PNY ceritanya dia adalah salah satu brand SSD, bukan cuma SSD, dia punya banyak lah ya. Ini salah satu brand yang paling populer di Amerika Serikat dan katanya mereka punya manufacturing facility di sana juga. Ada di New Jersey, California, dan di Perancis juga ada kata Wikipedia. Ya bukannya nggak percaya sih, tapi banyak pabrik, banyak brand-brand besar gitu ya yang kamu kenal. Itu walaupun dia brandnya dari Amerika, mereka itu mengalihkan produksinya ke Cina untuk menekan harga. Terus apa iya? PNY ini malah balik diproduksi lagi di Amerika di mana pekerjanya bayarannya mahal bre. Ya nggak tahu juga sih ya, tapi ya sudahlah, tidak usah dipermasalahkan. Mau diproduksi dimanapun kita nggak peduli karena hari ini kita akan melihat bagaimana kualitasnya. Jadi mau diproduksi di Cina, di Amerika, dimanapun itu ya akan percuma kalau hasilnya jelek. Jadi kalau bagus ya bagus, jelek ya jelek. Nanti kita akan buktikan. Yang pasti PNY ini dia secara harga ada di tengah-tengah. Jadi kalau yang kemarin SSD rebrand itu harganya 130-140 ribuan. Kualitasnya kita udah tahu. Terus kita sempat ngetes ADATA juga yang harganya kalau nggak salah sekitar 195 ribuan waktu itu. Dan ternyata perbedaan kualitasnya jauh banget sama yang 130 ribuan. Nah si PNY ini dia ada di harga 173.000. Dan itu kita udah dapat selain SSD dapat masker juga bre, masker untuk gamer. Jadi kalau kamu lagi main game pakai masker kayak gini nih. Nah, kira-kira apakah dia akan mendekati kualitas yang 130.000 atau mendekati yang 195.000. PNY sendiri punya banyak tipe SSD, bukan cuma ini. Dan yang kita tes hari ini adalah SSD SATA 2,5 inch CS900 120GB. Dia punya garansi 3 tahun dan TBW di speknya tertulis 40 TB. Kecil banget nih ya. Nah, sebelum kita mulai tesnya, saya mau kasih tahu dulu bahwa per hari ini itu ada perubahan sistem scoring. Jadi setelah ngelihat banyak komen gitu ya, terus ada masukan dari beberapa teman juga, saya akhirnya merubah sedikit sistem scoringnya. Nanti di akhir akan saya jelaskan. Tapi sekarang kita lihat dulu gimana progres pengetesannya. Semua device kamu udah pakai Wi-Fi 6 tapi PC sama laptopnya belum. Tenang aja. Pasang MSI AX1800 Wi-Fi USB adapter berteknologi Wi-Fi 6 dual band dengan speed up to 1800 megabit per second. Mendukung OFDMA, MU-MIMO, dan 1024 QAM akan memastikan Wi-Fi coverage yang lebih luas dan juga lebih stabil. Tinggal colok ke port USB 3, langsung deh dapat Wi-Fi 6. Selengkapnya cek link di bawah. Kita mulai dari initial speed test. Spesifikasinya bilang read speednya 515 dan write speednya 490 Mbps dan hasilnya pas banget. Di beberapa preset tes hasilnya sama. Kemudian stress testnya langsung aja kita mulai. Di sini terhitung speednya stabil di angka 470-an megabyte per second ya. Di awal ini kita bisa lihat di grafik bahwa speednya bagus, tapi beberapa kali memang agak turun dikit, walaupun turunnya cuma hitungan detik. Dan di sini kita bisa lihat juga bahwa sensor temperaturnya jalan bre. Kita lihat nanti apakah sensor health-nya jalan juga atau enggak. Sekitar jam kelima saat baru terisi 8 TB lebih, health-nya tiba-tiba turun jadi 95%. Nggak pakai nyicil 9998, nggak, langsung turun jadi 95. Dan setelah itu speednya semakin sering turun. Nggak sampai batuk-batuk kayak SSD rebrand yang udah kita tes sebelumnya. Jadi ini turunnya cuma cegukan ke 270-an megabyte per second beberapa detik terus balik lagi. Dan ini berlangsung sampai memasuki sekitar jam ke-10. Habis itu balik lebih lancar lagi. Menjelang jam ke-24, SSD sudah terisi 35 TB lebih dan saya lakukan speed test kedua. Kondisinya aneh di sini ya. Dengan preset 4 GB terlihat read speed turun di angka 460-an dan write-nya nggak sampai 200. Terus saya coba dengan preset 1 GB, speednya terlihat normal. Pada 8 GB speednya balik aneh lagi, read-nya 420 dan write-nya 340-an. Saya ulang tesnya dengan 3 preset yang sama dan speednya masih terbaca error juga. Jadi saya asumsikan aja dia masih sehat lah ya, karena masih ada yang terbaca normal dan yang turun pun masih belum pada taraf yang drop banget. Kondisi health-nya masih 95% dan ini saya anggap juga error karena harusnya sih udah semakin turun ya. Jadi langsung aja kita lanjutin tesnya. Di sini terlihat speednya masih lempeng, stabil-stabil aja dengan cegukan minor dan ini berlangsung stabil begitu terus sampai hampir menyentuh 70 TBW atau sekitar jam ke-46.
Di sini saya lakukan speed test lagi dan hasilnya masih sama. Normal di 1 GB dan agak turun di preset 4 GB sama 8 GB. Kondisi health terbaca masih sama 95%, jadi kayaknya fix ini dia udah error dan nggak bakal turun lagi nih ya. Tesnya saya lanjutin lagi, tapi mulai dari titik ini progresnya sangat membosankan. Speednya terhitung stabil dengan cegukan seperti biasa dan speed test yang hasilnya juga masih tetap anomali seperti tadi. Jadi sekarang kita tinggal lihat aja seberapa jauh dia bisa bertahan seperti ini. Kita coba langsung lompat ke angka 3 kali lipat TBW lebih dikit. Jadi di TBW ke 127 kurang lebih jam ke 86, ini hari keempat. Saya lakukan speed test dan hasilnya masih sama juga anomali. Saya coba di beberapa preset lainnya juga masih sama. Terus health-nya juga masih 95%, cuma speed selama stress testnya masih stabil. Stress test berikutnya juga bisa dilalui dengan santai. Speednya stabil dengan beberapa cegukan tapi nggak ada masalah yang berarti. Dan ya bisa dibilang dia bisa jalan full speed lah ya. Penasaran? Kira-kira apakah dia bisa mencapai 5 kali lipat TBW atau enggak? Dari spek 40 berarti dia 200 TBW target kita untuk bisa mencapai skor sempurna. Jadi langsung aja kita lompat ke sana. TBW ke 200 tercapai pada jam ke 138, ini hari ke-6 dan bisa kita lihat speednya masih stabil banget. Speed testnya masih sama hasilnya, angka anomalinya belum berubah, health juga nggak berubah dan semua masih dalam kondisi yang sama persis. Pengen tahu sampai kapan dia bertahan? Atau jangan-jangan sama seperti Adata, harus saya hentikan paksa? Akhirnya hampir memasuki hari ke-11, jam ke-238, TBW-nya 328. Saya lakukan speed test dan hasilnya ternyata masih sama. Jadi anomalinya masih ada, kemudian speed selama stress testnya juga masih stabil. Jadi akhirnya ya sudah, saya putuskan untuk menghentikan pengujiannya di sini. Yap, itu tadi PNY CS 900 yang menghabiskan waktu 11 hari kurang 2 jam. Dan itu terpaksa harus dihentikan ya, karena masih belum mati juga. Dan tadi kita udah lihat TBW-nya sekitar 328 dari speknya yang 40. Berarti di saat tesnya dihentikan, dia sudah mencapai 8 kali lipat TBW dan belum mati. Gila ya. Anomali pembacaan waktu speed test memang ada dan saya sendiri juga nggak tahu kenapa seperti itu. Tapi mengingat di saat akhir tadi dia masih sempat ada yang menyatakan full speed. Dan selama stress test juga masih full speed, walaupun ada sedikit pembacaan error, ya saya anggap dia masih sehat. Tapi ini tetap akan berpengaruh pada scoringnya nanti. Di mana sistem scoringnya tadi saya bilang ada yang baru. Jadi singkatnya sih, bagian garansi itu saya drop aja. Nggak usah ada garansi-garansian untuk masuk ke sistem scoring. Kenapa? Karena ada banyak orang yang bilang bahwa waktu beli SSD yang brandnya ya termasuk antah berantah itu cepat rusak. Habis itu diklaim garansi, datang penggantinya, cepat rusak lagi. Jadi apalah artinya garansi 3 atau 5 tahun kalau setiap 3 bulan SSD-nya rusak? Bakal bikin repot. Apalagi kalau nanti dari brandnya, dari distributornya atau dari tokonya akhirnya menolak klaim kita yang sudah kesekian kali. Jadi akhirnya percuma juga akan ada garansi yang terlalu lama. Lebih bagus barangnya awet, tapi garansinya pendek. Jadi makanya masalah garansi ini saya drop aja. Dan yang tadinya kriteria scoring itu ada 3. Dari daya tahan, terus speed, dan juga garansi. Sekarang jadi daya tahan sama speed doang. Dimana masing-masing ini skor maksimumnya 5 dan 5. Daya tahan 5, terus speednya juga 5. Udah, itu doang. Terus beberapa SSD yang sudah pakai sistem scoring lama nanti akan di drop juga, akan dirubah lagi pakai sistem scoring yang baru. Dan minggu depan akan saya buat kompilasinya yang udah dites apa aja, berapa skornya, terus bagaimana sistem scoring dan pengetesannya akan kita bahas di sana. Dan PN-nya ini tadi udah kita lihat berhasil mencapai 8 kali lipat TBW dan belum mati. Tapi untuk scoringnya saya cuma kasih batasan 5 kali lipat TBW karena ini udah bagus banget. Jadi untuk daya tahan PN-nya ini sempurna skornya 5. Sedangkan untuk speednya, karena dia selama stress test dia lumayan stabil, itu adalah poin yang bagus. Tapi di saat dia disiksa, di speed test itu ternyata hasilnya agak kacau. Dan ini akan mengurangi skor. Jadi saya nggak bisa kasih skor terlalu tinggi. Jadi untuk kestabilan speednya saya kasih skor 3 aja. Dan total skor dari PNY CS 900 ini adalah 8 dari 10. Tapi selalu ingat bahwa pengetesan ini hanya dilakukan pada 1 unit SSD dan nggak bisa dijadikan patokan mutlak bagaimana kondisi SSD PNY yang lainnya. Bisa jadi kalau kamu beli akan dapat yang lebih bagus atau dapat yang lebih jelek. Termasuk kerusakan SSD pada umumnya bukan karena TBW-nya habis, tapi karena rusak sendiri tanpa alasan apapun. Jadi jangan pernah malas untuk backup data penting kamu. Kita ketemu lagi minggu depan.